lagi beramal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang dapat mengalir. Sedekah yang dapat terus menerus berkesinambung. Apa contohnya? Bangun masjid, bangun pondok, lagi bangun pondok, itu bentuk jariyah. Itu bentuk sedekah yang terus menerus. Orang kasih semen, orang kasih granit, orang bangunkan masjid, bangunkan pesantren khususnya. Itu masih ada semennya, masih ada granitnya. Orang ada yang belajar, orang ada yang sholat. Selama orang tersebut sholat dan ibadah dan bangunannya masih ada, pahalanya terus mengalir untuk orang tersebut walaupun orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua kata Nabi, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang terus berkesinambung. Seorang ustaz, seorang ulama, seorang dai mengajar, dakwah, punya murid, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, terus menerus. Gurunya boleh meninggal dunia, tetapi ajarannya masih dikenang. Guru itu masih mendapatkan pahala yang mengalir. Dan yang ketiga, ini jangan sampai kita nggak masuk kategori yang ketiga sebagai orang tua. Ciptakan dari sekarang. Karena kalau kita tidak ciptakan dari sekarang maka akan berantakan. Apa yang ketiga? Awwaladin salih yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita nggak punya harta baik, kita nggak punya ilmu, telat dalam belajar, nggak bisa masuk pesantren, oke. Tapi jangan sampai kita nggak dapat yang ketiga. Apa? Seorang tua yang mengkader anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Almarhum boleh sudah meninggal dunia, tapi pahala dari malam hari ini, dari sedekah yang diberikan oleh istri dan anak-anak almarhum, doa-doa yang diberikan almarhum, semua terus mengalir. Malam ini almarhum boleh meninggal dunia, tapi bahagia di alam kuburnya mendapatkan doa yang berlimpah dari anak-anaknya yang berusaha menjadi anak yang berwalidin. Gak mungkin beliau dapatkan itu semua, gak mungkin beliau dapat peroleh itu semua, kecuali saat hidupnya sudah mengkader, saat hidupnya sudah mempersiapkan. Makanya seorang tua mau mendapatkan anak-anak yang berbakti untuk orang tuanya, maka jadilah seorang tua yang menciptakan hal tersebut untuk anak-anaknya. Birrul walid lil walad wajibun qabla birrul walad lil walid. Berbaktinya orang tua kepada seorang anak itu lebih dikedepankan, didahulukan sebelum dia mendapatkan hasil seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kadang-kadang kita ini maaf kalau punya anak lawan sama orang tua, punya anak berani sama orang tua, punya anak membantah kepada orang tua, gampang banget kita punya mulut nyumpah serapah. Gampang banget kita punya diri ini mengkata-katai, makan hati bu, apalagi perempuan. Kadang-kadang kalau ngomong seenak ucapnya, hati-hati. Doa seorang ibu kepada anak-anaknya itu mustajab. Kalau punya anak nggak baik, aktifnya luar biasa, nakalnya masya Allah, jangan bilang nak kamu kok nakal, jangan. Nak kamu kok baik sekali sih nak. Dari tadi nggak bisa anteng, udah kaca ini pecah, kaca itu juga pecah sama kamu. Kenapa? Kalimat yang simple itu akan menjadi doa untuk anak tersebut dan dia akan dapatkan. Tapi kalau kita bilang, ya Allah ini anak kamu diatur, melihat bandel luar biasa. Anak siapa sih? Mungkin ibunya kagak bikinnya, kagak baca doa. Atau mungkin bapaknya kagak baca doa, asal bikin. Setan ikut andil di situ. Perjuangan ada di dalamnya, jangan salahkan. Khawatir jadi doa untuk anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, ingat, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang menciptakan dan mempersiapkan untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Demi Allah, saya sampaikan, tidak berharga, tidak ada apa-apanya saat seorang anak memberikan rumah yang mewah untuk orang tuanya. Saat seorang anak memberikan yang namanya mobil yang mewah untuk orang tuanya. Saat seorang anak memberikan fasilitas apapun untuk orang tua, tidak berharga. Tapi yang paling berharga kalau seorang anak bisa mengantar keranda kedua orang tuanya dan dia yang turun mengadhankan, mengiqamahkan serta mentalqinkan dan mendoakan setiap waktunya untuk orang tua tersebut. Jangan bangga punya anak yang punya ilmu segudang, mendapatkan gelar yang luar biasa, tapi anak tersebut tidak mendoakan orang tuanya.
Kalau mau tahu cerminan orang tua kita bagaimana, cerminan anak kita bagaimana, lihat Pak, kita ini kalau ziarah sama orang tua kita sehari berapa kali, sebulan berapa kali, atau setahun sekali pas mau lebaran atau mau puasa saja. Kita ini doain anak orang tua kita ini seberapa banyak dalam satu hari. Apakah setiap sholat waktu menadahkan tangan, mendoakan, mengirimkan Fatihah, atau cuma pas lagi ingatnya doa? Apa yang kita lakukan saat ini untuk orang tua kita, itu yang akan kita dapatkan dari anak-anak kita di masa yang akan datang. Kalau kita jarang mendoakannya, kita jarang memikirkannya, pasti kita punya anak akan jauh lebih besar daripada ini. Kenapa? Zaman yang akan datang lebih sulit, lebih jauh, lebih rusak dari zaman yang saat ini. Tapi kalau kita sudah siapkan, kita doakan mereka, kita pikirkan orang tua kita, maka orang tua kita akan mendapatkan kebahagiaan, puncak kebahagiaan ridhonya. Kita diberikan anugerah sama Allah, anak-anak yang soleh dan solehah. Itu kebanggaan, kebahagiaan. Makanya hadirin rahimakumullah, bawa anak istri kita di majlis-majlis yang mulia. Ajak mereka duduk di kumpulan-kumpulan yang mulia. Karena al-barakah, keberkahan majlis itu akan dia datangkan. Saya ingat dulu, saya dididik sama saya punya ayah, Habib Hamzah bin Abi Segaf. Kalau hadir majlis perkumpulan kayak begini nih, mau itu hal orang besar atau hal orang biasa, maulid akbar atau maulid di tempat mushola sekalipun, kalau ada makanan tuh, kata saya punya orang tua, dibawa pulang, disuapin ke anak-anaknya sama istrinya. Ayah bil barakatil murid, barakatil murid, barakatil murid. Sampai kadang-kadang suka bawa plastik. Saya bilang sama saya punya orang tua, Mbak, masih kecil, masih umur mungkin 8-9 tahun, Mbak, ngapain bawa begini, bikin malu doang. Ya kan, ada kebuli bawa pulang, ya kan, dibungkus yang dinampan. Saya bilang, buat apa? Kenapa nggak minta langsung atau yang lebih lah daripada itu? Kenapa harusnya sudah dicomot tangan orang banyak, dinampan? Apa kata saya punya orang tua? Nanti kamu akan merasakan dan kamu akan tahu apa yang sekarang dilakukan. Berpikir sehari, 2 hari, 3 hari, sampai anak-anaknya selalu diajak maulid itu, kalau diajak maulid dikasih bumbu-bumbu, ayo maulid ntar dapat amplop. Padahal amplopnya dari orang tua saya sendiri, bukan dari Sohibul Bait, bukan. Siapin amplop, kasih. Sampai anak kecil kasih 10.000 kan senangnya luar biasa. Sampai kita kadang-kadang suka bilang, Pak, besok maulid di mana lagi? Jadi datang maulid bukan gara-gara pengen berkah, cuma gara-gara pengen dapat amplop. Maulid di mana lagi besok? Pak, ayo siap. Kumpulan jam berapa? Oke. Sampai sedemikian rupa. Setelah kita pondok, belajar, paham, subhanallah, barokah yang dulu ditanamkan oleh orang tua kita, saat ini kita dapatkan. Alhamdulillah, semua anak punya Sayyid Walid, anak-anak beliau semua jadi orang besar semua. Barokah didapatkan dulu. Tapi kalau orang zaman sekarang sudah nggak kenal yang barokah. Ketemu ulama, ketemu habaib, ketemu kayak Ustaz Selfie bareng dong, Ustaz. Habib bareng dong, mending dicetak cuma ditaruh doang di folder. Dicetak juga kagak, dicuci juga kagak. Hadirin rahimakumullah, ambil barakahnya. Al-barakatu real, berkah itu real, berkah itu ada. Jangan sampai kita nggak dapatkan itu semua. Makanya mudah-mudahan di dalam perkumpulan yang mulia ini, perkumpulan yang agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Yang punya hajat, kabul hajat-hajatnya. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan bulan dari sini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, ya Rabb. Kami datang bawa dosa yang segunung, setumpuk, ya Rabb. Pulangkan dari tempat ini tanpa membawa dosa sedikit pun, ya Allah. Ya Rabb, kami bawa masalah yang begitu banyak, pulangkan dari tempat ini tanpa membawa masalah sedikit pun, ya Rabb. Ya Rabbana, ya Rabbana, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan kesalahannya, ya Rabb. Berikan kebahagiaan untuknya, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Bila mana orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Rabb. Berikan kebahagiaan untuknya, ya Rabb. Sehatkan jasmani dan rohaninya, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, bahagiakan sisa umur daripada kedua orang tua kami, ya Rabb. Ya Rabb, bila mana orang tua kami telah meninggal dunia, pada hari ini, malam ini, Kau berikan teguran karena amaliah mereka yang kurang baik saat hidup di dunia ini, ya Rabb. Maka kami mohon, ya Rabb, sebagai anak-anak yang belajar ingin menjadi anak yang birrul walidain, angkat siksa kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, ya Allah. Ya Rabbana, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang menyenangkan kedua orang tuanya,
tuanya, anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Rabb. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan anak-anak kami dari berbagai macam bentuk kemaksiatan ya Rabb. Ya Allah, jangan jadikan anak-anak kami sebagai pencandu narkoba. Jangan jadikan anak kami sebagai penzina. Jangan jadikan anak kami yang suka mabuk ya Rabb. Ya Rabb, beri mereka hidayah, jaga mereka ya Rabb. Ya Rabb, kami hidup di akhir zaman. Kami hidup di zaman yang sulit mencari ketenangan. Kami hidup di zaman yang sulit mencari kebahagiaan. Kami hidup di zaman yang sulit mencari figur dan sosok ya Rabb. Ya Rabb, dengan berkah maulid ini ya Rabb, dengan berkah perkumpulan ini ya Rabb, jaga anak-anak kami ya Rabb. Jaga akidah mereka ya Allah. Jadikan akidah mereka akidah yang mencintai dan mencintai Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jaga anak perempuan kami ya Rabb. Jangan biarkan kulitnya, tubuhnya dicicipi dengan lelaki yang bukan mahramnya ya Rabb. Ya Allah, jauhkan anak perempuan kami dari perzinahan ya Rabb. Ya Allah, jauhkan anak perempuan kami dari segala macam kerusakan ya Rabb. Ya Rabbana, ya Rabbana, hidup di zaman yang sulit, hidup di zaman yang penuh dengan maksiat ya Rabb. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ya Latifan bil ibad, ya Latifan bil ibad, Zat yang maha lemah lembut, ya Arhamar Rahimin, Zat yang maha penuh kasih sayang, ya Khairul Hafizin, wahai Zat yang maha mampu dalam menjaga ya Rabb. Kami mohon bukan karena amaliah kami ya Rabb, tapi kami mohon ya Rabb, dengan berkah Nabi Muhammad dan lemah lembut ya Rabb, jaga anak-anak kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jangan Kau balas kami dengan anak-anak kami yang durhaka kepada kami ya Rabb. Jangan Kau balas kami dengan anak kami yang tidak mendengarkan ucapan kami ya Rabb. Jangan Kau balas kami dengan perbuatan kami dengan anak-anak kami yang lebih rusak daripada ini ya Rabb. Ya Rabbana, maafkan semua kesalahan kami, maafkan semua kekhilafan kami, maafkan semua noda-noda yang ada pada diri kami. Ya Rabbana, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Ya Rabb, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, kami mohon belas kasihan-Mu ya Rabb. Matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, mati dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad, mati dalam keadaan dicintai oleh Nabi Muhammad, mati dalam keadaan memuji Nabi Muhammad, mati dalam keadaan menyebarkan syariat agama Nabi Muhammad, mati dalam keadaan mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Ya Rabb, syahidna bi syahadati khairul bariyah, saksikan kami dengan kesaksian baginda Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Baqi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, beri kami rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barakah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang mengantarkan kami ke dalam ridha-Mu, rezeki yang menyebabkan ridha Nabi Muhammad dan senangnya cintanya Nabi Muhammad kepada kami ya Rabb. وصحح لنا في جميع عرب حق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أصل الفاتحة. Hadirin rahimakumullah, ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا la
إله إلا الله
واجعل الروح جدا واجعل الروح جدا وبسط للأرض فراش وبسط للأرض فراش والسقف المبني يا ربي عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج الله 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 يا الله 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 يا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الذي يحيي الدين واسترسل الرحمن من حجة خديجة بنت محمد إلى حجة ميمونة بنت محمد إلى حج حسن بن حج محمد ثم إلى رفيعة بنت حج زهر ثم فاطمة بنت محمد عيني ثم قديما لنا بنت سجرة والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي بسر النبي وعن النبي بسنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يا كريم حمدا يا عام حمدا يوافي الله يا كافي يا ملك يا ربنا لك الحمد كما يليق بالجلال والعظمة والشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم عوز زرار انك عنه العليم وما حضرنا وما صلحنا اغفر لنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه وشرف رحمة نزيلة وبركة صليلة وحضرة الحبيبين وصحبه وقتنا سيدنا يا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والجميع من الأنبياء والمرسلين وعلي والصحابة والصحابة والتابعين وعلماء والمحنسين وإلا وزهير بالسبب الله رب العالمين وملائكة المقربين خصوصا حجيبنا العلم بن حبيب الرحمن الحبيب حمله بن أبي أسد الحبيب طه بن أحمد وأبي حجي أمير بن أشداد قرب حجي سيد حجي عبد الرحمن بن أحمد حجي جهري بن نافس حجي حديجة بنت حجي محمد حجي ميمونة بنت حجي محمد حجي حسن بنت حجي محمد مطية بنت أحمد فاطمة بنت محمد خير كريم محمد بنت سجد
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائر الأرض خصوصا للأزواج ومجالاتنا وخصوصا لسائر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه. اللهم انزل رحمة من أهل القبر من لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا بارك الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق فاتحة استغفار ونور فاتحة يقبره الراضي. اللهم اغفر لهم وارحم وفيهم. اللهم اجعل فداء من النار فكاكا لهم من وسترا لهم من النار ونجاة لهم من. اللهم اغفر لهم وارحم وارض عنهم. ثم الوالدين وديكم امواتنا وامواتكم وتبسم عنه حسن لا زائر ولا تنفس لدينا يا حلا يا منان يا من اللهم ولا تخيبنا. اللهم في غفر ولا تخذ على درجة الآخرة يا من يهدي من الدين قوي. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعبدنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مغيرين ولا مبدعين حسبا ولا عبدك. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. غفر الله منكم.